Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains yang telah memberi kesempatan pada kali ini. Sebelum masuk ke materi, adapun anggota kelompok saya yaitu ada Alfia Haurawira Fahmi, Berta Aprilia Putri, Miftah Clarissa, Rizka Jestari, Salsabella, Ulfa Mumtazah, Fiona Alfiani, dan Zahwa Al-Safikoh. Baiklah, di sini kami membahas mengenai obat-obat kemoterapeutik. Kemoterapi adalah perawatan penyakit atau pemberian obat dengan menggunakan zat kimia untuk membunuh sel kanker sehingga dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Kemoterapi adalah upaya membunuh sel-sel tumor dengan menggunakan preparat antineoplastik dengan mengganggu reproduksi seluler dan mengganggu fungsi. Di sini ada pun poin-poin yang kami bahas, yaitu ada antibiotik, anti jamur, antivirus, dan anti amuba. Di sini ada antibiotik, yang mana antibiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu anti atau lawan dan bios hidup. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Permasalahan dalam penggunaan terapi antibiotik adalah ketika bakteri sudah resistensi terhadap antibiotik. Di sini ada penggolongan antibiotik, yang mana itu yang pertama berdasarkan luas aktivitas kerjanya antibiotika dapat digolongkan atas zat-zat dengan aktivitas sempit atau narrow spectrum. Contohnya itu ada erythromycin, kanamycin, dan clindamycin, yang ini hanya untuk terhadap bakteri gram positif. Sedangkan untuk streptomycin dan gentamicin itu hanya untuk bakteri gram negatif saja. Lalu ada zat-zat dengan aktivitas luas atau broad spectrum, contohnya itu ada ampicillin, cephalosporin, dan chloramphenicol. Selanjutnya yaitu penggolongan antibiotik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik digolongkan menjadi yaitu yang pertama, menghambat sintesa dinding sel bakteri. Contohnya kelompok penisilin dan cephalosporin, basiterasin dan vancomycin. Yang kedua yaitu mengganggu keutuhan membran sel, contohnya polymyxin, golpolien. Yang ketiga yaitu ada menghambat sintesa protein sel, contoh obatnya itu aminoglukosida, makrolid, lincomycin, tetrasiklin, dan chloramphenicol. Yang keempat ada menghambat metabolisme sel bakteri, contohnya sulfonamid, trimetoprim, asam aminosalisilat, dan sulfonamid. Yang kelima ada menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba dan menghambat enzim girase, contohnya golongan quinolon. Selanjutnya mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, inhibitor sintesis dinding sel bakteri memiliki efek bakterisidal dengan cara memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim dalam sintesis dinding sel. Contohnya antara lain golongan beta-laktam seperti penisilin, cephalosporin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu inhibitor sintesis protein bakteri memiliki efek bakterisidal atau bakteriostatik dengan cara mengganggu sintesis protein tanpa mengganggu sel-sel normal dan menghambat tahap-tahap sintesis protein. Obat-obat yang aktivitasnya menginhibitor sintesis protein bakteri seperti aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin, streptogamin, clindamycin, oxazolidonon, chloramphenicol. Yang ketiga yaitu mengubah permeabilitas membran sel memiliki efek bakteriostatik dan bakteriostatik dengan menghilangkan permeabilitas membran, dan oleh karena hilangnya substansi seluler menyebabkan sel menjadi lisis. Obat-obat yang memiliki aktivitas ini antara lain polymyxin, amphotericin, gramsidin, nystatin, dan colistin. Selanjutnya yaitu menghambat sintesa folat. Mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti sulfonamid dan trimetoprim. Bakteri tidak dapat mengabsorpsi asam folat, tetapi harus membuat asam folat dari PABA atau asam para aminobenzoat dan glutamat. Sedangkan pada manusia, asam folat merupakan vitamin dan tidak dapat mensintesis asam folat. Hal ini menjadi suatu target yang baik dan selektif untuk senyawa-senyawa antimikroba. Yang kelima yaitu mengganggu sintesis DNA. Mekanisme kerja ini terdapat pada obat-obat seperti metronidazol, quinolone, novobioson. Obat-obat ini menghambat asam deoksikarbonukleat atau DNA
girase sehingga menghambat sintesis DNA. DNA girase adalah enzim yang terdapat pada bakteri yang menyebabkan terbuka dan terbentuknya superhelix pada DNA sehingga menghambat replikasi DNA. Selanjutnya yaitu indikasi antibiotik. Adapun indikasi yang pertama yaitu menghambat metabolisme sel mikroba. Contoh obatnya itu ada sulfonamid, trimethoprim, asam p-aminosalisilat, dan sulfonamid. Yang kedua yaitu menghambat sintesis dinding sel mikroba. Contoh obatnya itu ada penisilin, cefalosporin, lositrasin, vancomycin, dan sikloserin. Yang ketiga yaitu mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Contoh obatnya itu ada polymyxin, golpolien, serta berbagai antimikroba golongan kemoterapeutik. Yang keempat menghambat sintesis protein sel mikroba. Contohnya yaitu ada aminoglikosida, makrolid, lincomycin, tetrasiklin, dan chloramphenicol. Yang kelima yaitu menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Contoh obatnya itu ada rifampicin dan golongan quinolone. Selanjutnya yaitu efek samping antibiotik. Adapun efek samping pertama yaitu ada sensitasi atau hypersensitif. Guna mencegah bahaya ini, baiknya menggunakan salep-salep menggunakan antibiotika yang tidak akan diberikan secara sistemis seperti oral dan suntikan. Contohnya itu ada penisilin dan chloramphenicol. Yang kedua itu resistensi. Jika obat digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu kurang terapi lama, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya resistensi. Artinya, bakteri tidak peka lagi terhadap obat yang bersangkutan. Untuk mencegah resistensi, dianjurkan menggunakan kemoterapi dengan dosis yang tepat atau dengan menggunakan kombinasi obat. Yang ketiga yaitu ada suprainfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan, di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Superinfeksi terutama terjadi pada penggunaan antibiotika broad spektrum yang dapat mengganggu keseimbangan antara bakteri di dalam usus. Selanjutnya itu kontraindikasi antibiotik. Chloramphenicol dikontraindikasikan pada neonatus, pasien dengan gangguan hati, dan pasien yang hypersensitif terhadap chloramphenicol. Yang kedua itu antibiotik golongan aminoglikosida, dikontraindikasikan pada pasien usia lanjut dan pasien yang menderita gangguan ginjal. Adapun untuk dosis antibiotik yaitu untuk dosis oral ampicillin 0,5 sampai 1 gram yang diberikan 4 kali sehari. Yang kedua, dosis amoxicillin adalah 250 sampai 500 mg yang diberikan 3 kali sehari. Yang ketiga itu dosis yang digunakan untuk chloramphenicol adalah 50 sampai 100 mg per kilogram per hari yang terbagi dalam 4 dosis yang terpisah. Tentang antijamur. Antijamur mempunyai dua pengertian yaitu fungisial dan fungistatik. Fungisial didefinisikan sebagai suatu senyawa yang dapat membunuh jamur, sedangkan fungistatik dapat menghambat pertumbuhan jamur tanpa mematikannya. Tujuan utama pengobatan infeksi jamur adalah membunuh organisme yang patogen. Selanjutnya ada penggolongan anti jamur. Secara klinik, infeksi jamur dapat digolongkan menurut lokasi infeksinya, yaitu yang pertama, mikosis sistemik atau infeksi jamur sistemik. Terdiri dari depmikosis, misalnya aspergillosis, blastomikosis, coccidioidomycosis, cryptococcus, histoplasmosis, mucormycosis, paracoccidioidomycosis, dan candidiasis. Yang kedua ada dermatofit, yaitu infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, dan kuku. Biasanya disebabkan oleh epidermophyton dan microsporum. Yang terakhir ada mikosis mukokutan, yaitu infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang lembab. Biasanya disebut oleh Candida. Amphotericin B merupakan poliena antibiotik kompleks yang disintesis oleh Actinocetas aerobik, Streptomyces nodosus, dan memiliki sifat antibakteri yang dapat diabaikan. Obat ini menghambat pertumbuhan beberapa jamur patogenik secara kuat dalam in vitro maupun in vivo. Mekanisme kerja amphotericin B diberikan secara intravena dalam bentuk
miceles dengan natrium deoksikolat yang dicairkan ke dalam cairan dextrosa. Selanjutnya, indikasi amphotericin B. Obat anti jamur berspektrum luas dan bermanfaat untuk menghadapi sebagian besar mikosis sistemik utama, termasuk koksidioidomikosis, blastomikosis, histoplasmosis, sporakosis, cryptococcus, mukormikosis, dan candidiase. Dosis yang digunakan adalah 3 mg per kilogram 4 per hari. Jamur sistemik, efek samping. Reaksi akut yang biasanya menyertai pemberian amphotericin B intravena antara lain yaitu demam, menggigil, dispnea, dan hipotensi. Efek samping kronik biasanya mengakibatkan nefrotoksisitas. Kontraindikasi pemberian amphotericin B adalah kasus hipersensitivitas terhadap amphotericin B atau komponen pada formulasinya. Yang kedua yaitu flusitosin. Flusitosin merupakan derivat sitosin yang terfluorinasi. Obat ini merupakan senyawa anti jamur yang secara primer digunakan dalam ikatan dengan amphotericin B pada infeksi yang disebabkan oleh Candida dan Cryptococcus. Mekanisme kerjanya, jamur yang rentan mampu mengakumulasikan flusitosin melalui permease terikat selaput. Flusitosin kemudian dikonversikan menjadi fluorouracil melalui sitosin deaminase. Fluorouracil merupakan penghambat kuat dari sintase timidilat dan penghambatan ini mengakibatkan kematian sel. Adapun indikasi dari flusitosin adalah digunakan secara primer dalam ikatan dengan amphotericin B untuk pengobatan infeksi Candida dan Cryptococcus. Kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap flusitosin, pemberian kombinasi dengan antivirus nukleosida dan turunannya dan menyusui. Efek sampingnya yaitu pemberian flusitosin jangka lama mengakibatkan penekanan sumsum tulang, kerontokan rambut, dan fungsi hati yang abnormal. Konversi flusitosin menjadi fluorouracil oleh bakteri enterik dapat menyebabkan colitis. Pasien dengan AIDS mungkin lebih rentan terhadap supresi sumsum tulang oleh flusitosin dan kadar serum harus dipantau secara ketat. Anti-amuba. Anti-amuba adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme bersel tunggal atau protozoa, yaitu entamuba histolytica yang dikenal dengan disentri amuba. Penularan amubasis dapat melalui makanan yang tercemar krista dewasa, tetapi dapat juga terjadi melalui hubungan seks pada kaum homoseksual. Begitu pula pada keadaan hamil, malnutrisi, dan penderita gangguan imunologi. Penggolongan anti-amuba. Amubiasid kontak atau lumen yaitu obat yang bekerja di lumen usus atau aktif terhadap amubiasis intestinal. Contohnya dihidroemetin dan emetin. Amubiasid jaringan atau histolytika yaitu obat yang bekerja pada jaringan intestinum atau organ lainnya. Contohnya adalah diloxanid, furosid, dan antibiotika. Lalu yang ketiga adalah amubiasid kombinasi, yaitu efektif terhadap amubiasid lumen maupun jaringan. Contohnya adalah derivat nitromidazol seperti metronidazol dan nimorazol. Contoh obat anti-amuba yang pertama itu adalah klorokulin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan mencegah biokristalisasi hem menjadi hemozolin sehingga menyebabkan toksisitas pada parasit akibat akumulasi hem bebas yang bersifat toksik. Hal ini menyebabkan kerusakan pada membran sel parasit melalui proses oksidatif. Indikasi sebagai terapi malaria juga untuk amebiasis ekstransisional serta sebagai antiinflamasi pada rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus sistemik. Kloroquine juga memiliki efek antiviral sehingga dapat diindikasikan untuk terapi infeksi beberapa virus seperti flavirus dan retrovirus.
Kontraindikasi. Penggunaan kloroquine dikontraindikasikan pada pasien alergi terhadap komponen 4-aminoquinolin, juga pada pasien dengan riwayat gangguan retina atau perubahan lapang pandang, psoriasis, dan florpira. Untuk efek samping, gangguan penglihatan, tinnitus, neuromitopati, mual, muntah, diare, gangguan liver, gangguan kulit, sakit kepala, hingga kejang. Dosis. Untuk dewasa, hari pertama, dosis awal 600 mg diikuti dengan 300 mg setelah 6-8 jam. Hari kedua dan hari ketiga, dosisnya adalah 300 mg 1 kali per hari. Untuk anak-anak, hari pertama dosis awalnya 10 mg per kilogram berat badan atau dosis maksimal 600 mg, diikuti dengan 5 mg per kilogram berat badan, dosis maksimalnya 300 mg setelah 6 jam. Selanjutnya itu ada antivirus. Obat antivirus adalah obat yang menghambat atau merusak replikasi virus. Obat-obatan yang efektif terhadap virus ini bekerja selama fase akut infeksi virus dan tidak memberikan efek pada fase laten. Antivirus adalah sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi, menghambat kemampuan untuk mengadakan dan memperbanyak diri. Adapun penggolongan obat antivirus, yang pertama itu ada anti-nonretrovirus, yaitu antivirus untuk herpes B, antivirus untuk influenza C, antivirus untuk ABV dan HCV. Yang kedua itu antiretrovirus atau antivirus untuk HIV, yaitu Nucleoside Reference Transcriptase Inhibitor atau NRTI, Nucleoside Reference Transcriptase Inhibitor atau NTRTI, Non-Nucleoside Reference Transcriptase Inhibitor atau NNRTI, Protease Inhibitor atau PI, Viral S3 Inhibitor. Selanjutnya adalah golongan obat anti non-retrovirus. Yang pertama acyclovir. Mekanisme kerjanya, pembentukan acyclovir monofosfat yang dikatalisis oleh dari dinkinase pada sel host base yang diterinfeksikan oleh virus herpes atau varicella zoster atau oleh fosfostrameferase yang dihasilkan oleh sitomegalovirus, kemudian membentuk acyclovir disfosfat dan acyclovir trisfosfat. Selanjutnya ada indikasi infeksi HSV-1 dan HSV-2 baik lokal maupun sistematik, termasuk sklerotis herpetik dan cystitis, herpes genitalia, herpes neonatal dan herpes labialis, dan infeksi VZV. Yang selanjutnya dosis. Untuk herpes genital ialah 5 kali sehari 200 mg tablet, sedangkan untuk herpes zoster ialah 4 kali sehari 400 mg. Efek samping dari acyclovir ini dapat menyebabkan mual, diare, ruam, dan sakit kepala, dan sangat jarang dapat menyebabkan insufiensi renal dan neutropsitas.
Selanjutnya amifudin. Mekanisme kerjanya, amifudin bekerja dengan cara menghentikan sintesis DNA secara kompetitif penghambat polimerase virus. Amifudin tidak hanya aktif terhadap HbF wild type saja, namun juga terhadap varian perkolesterol promoter dan dapat mengatasi hiperkonversivitas sel T sitotik pada pasien yang terinfeksi kronik. Selanjutnya indikasi, infeksi HbF, wild type dan Provis varians. Dosisnya per oral 100 mg per hari. Dewasa, untuk anak-anak 1 mg per kilo yang bisa perlu ditingkatkan hingga 100 mg per hari. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, peningkatan kadar ALT dan AST dapat terjadi pada 30-40% pasien. Selanjutnya adalah golongan obat antivirus untuk HIV. Yang pertama, zidofudin. Mekanisme kerjanya, zidofudin bekerja dengan cara menghambat enzim reverse transkripsi virus. Setelah gugus ansitamidin AZT pada zidofudin mengalami fosforilasi. Gugus AZT monofosfat akan bergabung dengan pada ujung 3 rantai DNA virus dan menghambat reaksi reverse transkripsi. Indikasinya infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya seperti Lavivudin dan Abacavir. Dosisnya, zidofudin tersedia dalam bentuk kapsul 100 mg, tablet 300 mg, dan sirup 5 mg per 5 ml. Diisi per oral 600 mg per hari. Efek sampingnya anemia, neutropenia, sakit kepala, mual. Tenofovir disoproxil. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja pada HIV-RT dan HBV-RT dengan cara menghentikan pembentukan rantai DNA virus. Indikasinya, infeksi HIV dalam kombinasi dengan efavirenz tidak boleh dikombinasikan dengan lamivudin dan abacavir. Dosisnya yaitu per oral sehari 300 mg per tablet. Efek sampingnya mual, muntah, flatulens, dan diare. Nevirapin. Mekanisme kerjanya bekerja pada situs allosterik tempat ikatan non-substrat HIV IRT. Indikasinya infeksi HIV-1 dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya terutama NRRT. Dosisnya per oral 200 mg atau hari selama 14 hari pertama. 1 tablet 200 mg per hari, kemudian 400 mg per hari, 2 kali 200 mg per tablet. Efek sampingnya yaitu ruam, demam, fatigu, sakit kepala, somnolens, dan peningkatan enzim hati. Sakuinavir. Mekanismenya, sakuinavir bekerja pada tahap transisi merupakan HIV protase peptidomimetic inhibitor. Indikasinya infeksi HIV dalam kombinasi dengan anti-HIV lain seperti NRTI dan beberapa PI seperti ritonavir. Dosisnya per oral 3.600 mg per hari atau 6 kapsul 200 mg soft kapsul 3 kali sehari atau 1.800 mg per hari, 3 hard gel kapsul 3 kali sehari. Efek sampingnya diare, mual, nyeri abdomen. Enfurtid. Mekanisme kerjanya menghambat masuknya HIV-1 ke dalam sel dengan cara menghambat fusi virus ke membran sel. Indikasinya terapi infeksi HIV-1 dalam kombinasi dengan anti-HIV lainnya. Dosisnya Enfurtid 90 mg atau 1 ml 2 kali sehari. Efek sampingnya adanya reaksi lokal seperti nyeri, eritema, pruritus, iritasi, dan nodul atau kista. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.